Hari ini, X bersiap untuk foto keluarga. Foto keluarga dilakukan sore nanti. Namun X sudah dari pagi tadi pulang ke rumahnya. In sendiri juga bersiap buru-buru ke studio mempersiapkan semua. Tumben sejak kemarin sore, X tak mengganggunya. In tiba-tiba curiga jika di balik acara foto keluarganya, X merencanakan sesuatu, tapi In tak mungkin bisa menolaknya. Ini sudah pekerjaannya dan harus tetap bekerja profesional. Dan pagi ini, tumben tak melihat X yang menunggunya di depan pintu kamarnya. Dan di dapur sendiri, In melihat On dan Off sedang berdua memasak mie. In yang hendak mandi itu kini menunggu antri di depan kamar mandi karena di dalam kamar mandi ada yang mandi. Dan saat In menunggu, On yang biasanya menyapa In itu kini sengaja diam, takut membuat Off kesal. Off, On, kalian lihat X gak? Tanya In yang membuat Off dan On senang. Dan ini tumben, apalagi In menanyakan X yang membuat keduanya jadi curiga. Oh, X nganterin adiknya berangkat kampus. Kenapa In? Tumben nanyain X, ucap Off. Gak apa-apa. Brak, ucap In singkat, lalu masuk ke kamar mandi setelah pintu kamar mandi terbuka. Ih, niat nanya gak sih tuh anak? Nanya udah dijawab, giliran nanya balik jawabnya singkat. Udah, jangan dipermasalahin gitu aja. Masih mending tumben-tumbennya dia mau nanya. Iya ya, kenapa dia nanya X? Atau jangan-jangan dia mulai suka X? Bisa jadi. Emang dia kayak kita? Buktinya, X bilang yang kemarin di kamarnya itu cowoknya. Apa iya? Atau itu cuma akal-akalan In saja, biar X gak ganggu dia lagi? Mungkin saja. Terus, kalau In sudah punya cowok, kenapa dia nanyain X? Duh, berhenti ngomongin gue! Teriak In menendang pintu dari dalam kamar mandi yang membuat keduanya kaget. Namun keduanya cekikikan. Di apartemen Pus. Pagi ini, Pus mengantarkan gadunya sampai ke parkiran karena Om gadunya akan pergi keluar kota untuk beberapa hari ke depan. Pus masih untung, jarang-jarang ada gadun yang menyimpan kucingnya namun masih membolehkannya untuk mencari ikan di tempat lain. Ya, Pus diberikan kebebasan, asal ketika Om gadunya datang, Pus harus standby. Namun kebebasan itu bukanlah suatu yang patut untuk dibanggakan. Jujur, Pus memang saat ini tak kekurangan uang, bahkan bisa memberi uang ibunya dan juga membiayai sekolah adiknya dengan lancar, meski dengan cara terpaksa. Jika ada yang bilang awalnya terpaksa namun lama-lama terbiasa dan lambat laun menikmatinya, itu tidak berlaku untuk Pus. Yang semakin lama, bukannya Pus menikmati, justru Pus malah merasa tersiksa. Banyak sekali yang ia takutkan jika terus-terusan seperti ini. Selain meratapi dosa, Pus juga sadar jika ia memberikan uang haram untuk keluarganya. Kedua, ada rasa bersalah pada dirinya, apalagi setiap bermain dengan laki-laki, dan itu membuatnya tidak nyaman. Nikmatnya gak seberapa, rasa bersalahnya luar biasa. Ya, itu karena Pus merasa dirinya sangat munafik. Bagaimana Pus bisa bermain dengan laki-laki, sedangkan dia menolak Maspul? Jelas-jelas, andai dia bisa memilih, lebih baik mengefak Maspul yang lebih jelas semuanya. Dan jujur, lebih tampan dibandingkan harus melayani gadun-gadun tua bangka. Bahkan ada beberapa gadun boti yang meski kaya tapi jorok. Bayangkan saja, Pus sempat menemukan boti yang cepirit dan mengotori kemaluannya. Tapi ini salah satu resiko yang harus ia temui. Ya meski tak semua, tapi pasti saja akan menemukan yang seperti ini. Dan semua itu harus tetap Pus jalani karena uang. Karena hanya gadun yang berdompet tebal yang royal kepada berondong seperti Pus. Sejujurnya, Pus tak hanya melayani gadun. Pus juga sempat melayani pria muda sepertinya. Tapi banyak maunya, plus bau badan pula. Masih harum aroma tubuh Maspul jika dibandingkan dengan tubuh para laki-laki yang selama ini ia pakai. Jujur, Pus lebih senang bermain dengan tante-tante yang terkadang
terkadang di ending bercintanya ada adegan sweet-sweetnya. Seperti kadal. Seperti sepasang kekasih saja dan ada manja-manjanya. Lebih ke curhat karena kebanyakan pelanggan tantenya memiliki problem diabaikan oleh suaminya yang bersenang-senang dengan wanita lain. Jadi mereka sebagai wanita independent woman juga bisa membalas dendam, membeli laki-laki untuk bersenang-senang sendiri. Bermain bersama tante lebih nyaman dan merasa disayang karena lebih memanusiakan manusia. Karena tugas Pus tak hanya melayani, tapi juga mendengar curahan hatinya. Daripada melayani gadun-gadun atau lelaki lainnya yang justru menganggapnya seperti binatang. Sungguh benar-benar tidak manusiawi. Memang tidak semua, tetapi kebanyakan yang ia dapat, sehingga Pus sama sekali tak menikmatinya. Lebih ke trauma, tapi tidak dapat menolaknya. Apalagi jika mendapatkan yang bau badan, bau mulut, bahkan bau tai. Tapi mau banyak gaya dan enaknya sendiri. Pus juga takut lambat laun terkena penyakit. Sedangkan Pus belum periksa dan harus segera melakukan pencegahan sebelum terlambat. Pus mengelus dada. Ingin sekali Pus mengakhiri ini semua. Tapi jika Pus berhenti, Pus takut tak bisa mencukupi kebutuhan ibunya dan berakibat sang adik bisa jadi putus sekolah. Ya, gadun Pus pun pergi. Rasanya meski Pus tinggal sendiri di apartemen yang bagus, tenang, tak berisik, tak perlu ngantri ke kamar mandi lagi, tapi Pus justru merasa sepi dan merasa sunyi. Ya, Pus pun bersiap ke kantor. Di rumah X sendiri malam ini, Like yang baru saja pulang kampus diantar Bright kekasihnya dan kini hendak langsung pulang. Bright kekasih Like yang juga teman atau mengenal In itu kini langsung pamit pada camernya alias Mama Like. Mah, Bright langsung pulang. Kenapa buru-buru? Gak nunggu Abang X sama papanya biar ikutan foto bareng? Dia ada jadwal ngajar les, Mah. Oh gitu? Iya, Mah. Nanti aja foto keluarganya sama papi mami Bright sekalian. Makasih. Kalau perlu, segera. Iya, Mah. Bright sih maunya segera. Tapi Lightnya maunya nunggu Light lulus kuliah. Itu Bang In. Tukang fotonya udah datang, Mah. Oh iya. In. Bright di sini loh. Iya, biasa antar Light. Ya udah Mah, Bright pulang dulu. Iya, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nain, masuk dulu. Iya Tante, makasih. Maaf, jadi habis maghrib. Soalnya tadi harus nyelesain yang di studio. Gak apa-apa Nain. Lagian, X sama papanya masih di kantor, belum pulang. Palingan sebentar lagi. Oh, iya Tante. Bang, ayo masuk. Tapi nunggu papa sama abang dulu ya. Bang X masih di kantor sama papa. Abis ini pulang kok. Oh, iya santai. Sumpah, gue gak nyangka kalau lu anak orang kaya. Gede banget rumah lo. Kenapa mesti kos? Biar gak telat bang, kan deket. Kalau kesini kan jauh, kadang macet. Kedua, biar bisa belajar mandiri. Biar gak dianggap tuan putri mulu. Emang bokap nyokap sama abang lo gak cemas adik perempuannya ngekos? Enggak. Mereka percaya sama Like. Dan Like harus menjaga kepercayaan mereka. Lagian kan abang tahu sendiri, Like jarang bawa temen ke kos. Cewek or cowok. Bukannya abang diam-diam juga mantau Like, disuruh Bright. Tahu aja. Kalau gue disuruh ngawasin calon bininya. Silakan minumnya. Bang, minum dulu. Oh, thanks Bi. Ucapin. Lalu tak lama kemudian, Mama Like kembali menghampiri. Nain, ayo dimakan cemilannya, jangan sungkan-sungkan. Iya, makasih Tante. Maaf ya, barusan Tante telepon papanya Like. Katanya masih meeting. Gak apa-apa nunggu. Takutnya pulangnya agak malam. Tapi katanya sih palingan jam 9 malam. Oh, gak apa-apa Tante. Santai aja. Gak ada sibuk ngapa-ngapain kok. Ya sudah, Like temenin Nain ngobrol ya. Mama tinggal ke kamar mau teleponan sama budemu dulu. Iya Mah. Ya, Mama Like pun meninggalkan keduanya lagi. In jadi ingat ucapan out jika X dan Like ternyata benar orang kaya dan bukan orang sembarangan. Lantas, untuk apa tujuan X ngekos? Sedangkan rumahnya bak istana seperti ini. Atau jangan-jangan? Tidak.
In gak mau kepedean. Semoga saja apa yang In pikirkan salah. Bang, sembari nunggu Papa dan Bang X pulang, mending like tunjukin spot-spot mana yang menurut abang cocok pakai background foto keluarga. Soalnya like bingung. Kata Mama pengennya di lantai 2 di ruang keluarga yang ada lukisan keluarganya. Papa pengennya di depan rumah. Like pengen foto di tangga kayak ala-ala gitu. Soalnya like udah nyuruh orang dekor buat ngehias tangga pakai bunga-bunga gitu biar estetik. Nah, kalau abang sendiri nih maunya di kolam renang sama foto sendirian di kamarnya sendiri. Kalau bisa semuanya, kenapa harus satu? Kita foto semua spot yang ada. Ide yang bagus. Kalau gitu, ayo bang, like tunjukin spot-spotnya. Mungkin abang bisa kasih masukan nantinya gimana. Gak apa-apa nih. Gak apa-apa bang, anggap aja house tour bang. Ya sudah. Kesini bang. Ya, like pun mengantar dan menemani In keliling-keliling rumahnya. Dan ketika baru masuk, In tak sengaja melihat sebuah foto anak kecil laki-laki dan perempuan yang cukup besar. Itu abang lo? Iya bang. Kenapa? Imut ya? Lumayan, tapi gedenya amit-amit. Gedenya nyebelin, ngeselin. Orang kaya tapi pelit. Mangkok gue aja gak dibalik-balikin. Gak mampu beli mangkok apa dia? Itu sih sengaja. Emang naksir sama yang punya mangkoknya. Sorry ya like. Biar kata abang lo cakep, abang lo tajir. Gue gak suka sama abang lo. Dulu mantan abang juga bilang gitu sama abang. Tapi lama-lama cinta juga. Daripada sama abang lo, lebih baik sama lo. Sayangnya gue lebih sadar diri. Masa tukang cuci foto sama Putri Cinderella? Gak dapet Cinderella, dapet putra mahkota. Kan sama aja. Like, lama-lama lo 11-12 kayak abang lo ya. Nyebelin. Nah, ini tangganya. Gimana bang? Keren juga. Di sini keren juga. Nanti kita atur. Iya bang, intinya abang gak perlu repot bawa apapun. Cukup bawa diri sama kamera aja. Karena rumah ini gak butuh properti. Karena backgroundnya udah keren. Gak perlu bawa MUA atau bingung wardrobe. Karena gue bisa dandan sendiri, make up sendiri, dan udah nyiapin kostum keluarga sendiri. Ini salah satu pekerjaan yang paling ringan yang abang jalani. Beratnya cuma lihat muka abang lo aja. Mules abang kalau lihat abang lo. Jangan tersinggung ya sama ucapan abang. Enggak bang, udah hafal sama abang. Biarpun introvert, tapi sekali ngomong pedes. Tapi apa adanya. Gue lebih suka orang kayak gitu. Daripada orang yang terlihat suka di depan kita, di belakang malah sebaliknya. Abang gak benci sama abang lo. Cuma kesel aja. Suka gangguin abang. Iya bang. Itu tandanya cinta sama abang. Tadi aja cemburu pas abang bonceng cowok lain. Pantes. Iya gue tahu. Tapi by the way, thanks ya. Udah kasih kepercayaan abang buat jadi salah satu orang yang bisa mengabadikan momen bahagia keluarga kalian. Sama-sama bang. Next, di momen-momen bahagia selanjutnya, abang harus ada juga. Entah itu pesta, wedding, wisuda, or apapun itu. Like mau abang ikut andil pokoknya. Siap sedia. Yuk bang, kita menuju kolam. Habis itu ke lantai 2, ke ruang keluarga. Sama ke kamar abang. Di kantor X. Di kantor X sendiri, X baru saja selesai meeting. Dan begitu selesai, X hendak menemui papanya ke ruangannya. Karena sudah tak sabar pulang ke rumah bertemu In. Dan begitu X hendak kembali ke ruangan papanya, X melihat beberapa pesan di HP-nya, salah satunya dari adiknya, yang diam-diam mengirimkan foto In yang sedang house tour keliling rumah dan keduanya masih di kolam. Yang membuat X tak sabar untuk pulang. X pun membalas pesan ke adiknya. Suruh sabar, pangeran akan segera datang. Dan begitu mengecek pesan On, X terkejut senang saat membacanya. Itu karena tumben In menanyakannya. Ada gerangan apakah In tiba-tiba menanyakannya?
Mungkin karena urusan foto keluarga. Tapi sekalipun urusan kerjaan, In tetaplah In. Dan biasanya tetap cuek. Tapi tumben In pagi-pagi menanyakannya. Mungkin karena X dari kemarin belajar cuek. Ya meski respon In tetap gitu-gitu aja. Tapi mendengar kabar dari On ketika In menanyakannya saja sudah prestasi yang luar biasa. Ya, tak lupa X membalas pesan On dan berterima kasih atas info yang sangat bermanfaat ini. Membuat X jadi lebih semangat lagi meski In sudah punya cowok. Mungkin terdengar tak tahu malu, tapi X akan mencoba merebut hati In dengan smooth dan dengan cara bersaing secara sehat. Kali aja suatu saat nanti In bisa terpikat. Di pom bensin sendiri, Mas Pul baru saja selesai membeli bensin untuk motornya sendiri. Entah kenapa belakangan ini semenjak pertemuannya yang tak sengaja dengan Pus yang sedang bersama gadunya itu membuat Mas Pul selalu teringat dan terbayang. Jujur, sampai detik ini Mas Pul tak berani menghubungi Pus walau hanya sekedar menanyakan kabarnya. Takut membuat Pus tak nyaman dan merasa semakin ilfil. Lagi pula sikapnya yang sengaja tak pamit itu sudah menunjukkan jika Pus memang sengaja berniat menghindari Mas Pul. Jadi tidak perlu mengganggunya lagi. Sekalipun tak akan bisa dipungkiri jika rasa rindu terasa menyiksa di dalam hati. Ya, Mas Pul pun yang melihat siomay di pinggir jalan itu kini jadi pengen mampir. Lagi pula di warung ada on dan off. Ya, Mas Pul pun membuka helmnya. Dan saat mau antri, lagi-lagi Mas Pul teringat Pus. Sembari turun dan berdiri di samping motornya. Mas Pul ngomong-ngomong sendiri dengan suara lirih. Pus, setiap Mas mau jajan kayak gini, Mas selalu ingat kamu. Tiap hari, Mas gak bisa lupain kamu. Mas kangen, Pus. Tapi Mas gak berani nelpon. Takut kamu makin benci sama Mas. Yang Mas bisa lakukan hanya bisa berdoa. Semoga kamu kembali jadi Pus yang dulu. Yang gak aneh-aneh. Dapat kerjaan yang enak. Yang gajinya lumayan. Biar bisa bantu orang tua dari hasil yang halal. Dan semoga ketika kamu sukses nanti, kamu ingat sama Mas. Amin. Pus. Seketika Mas Pul terkejut saat Pus tiba-tiba saja muncul di belakangnya. Bang, siomay 2 ya? Oh iya. Mas Pul masih berdiri menatap Pus yang kini berjalan mengambil 2 teh botol dingin. Lalu kembali menghampiri Mas Pul dan memberikannya. Duduk Mas, ucap Pus kini duduk di trotoar. Senyum yang benar-benar Mas Pul rindukan itu kini kembali ia lihat. Namun Mas Pul masih terdiam dan sulit berkata-kata seolah tak percaya. Namun berusaha tersenyum lalu duduk di trotoar di samping Pus dan keduanya saling melempar senyum. Kamu dari mana Pus? Ucap Mas Pul memulai obrolan. Sebisa mungkin Mas Pul jangan sampai membahas masalah gigolo agar Pus nyaman dan tak bikin bad mood. Pulang kerja Mas, tadi lembur bentar terus mampir beli bensin. Gak nyangka lihat Mas, ucap Pus yang kembali hangat yang membuat Mas Pul senang. Oh, ucap Mas Pul singkat karena bingung harus bertanya apa. Dan Pus sendiri merasakan perubahan sikap Mas Pul yang kini sedikit canggung padanya. Ada rasa senang tapi juga sedih. Ada juga rasa ingin menangis tiba-tiba. Apalagi saat mendengar doa Mas Pul yang nyata-nyata tulus di depan matanya sendiri. Hampir saja air mata Pus menetes. Namun Pus sekuat mungkin menahannya. Siomaynya? Oh iya bang, makasih. Ya, ucap Pus dan keduanya akhirnya makan bersama. Dan karena Mas Pul cenderung pasif dan diam saja, kini biarkan Pus yang lebih aktif mengajaknya mengobrol dan mencairkan suasana. Warung siapa yang jaga Mas? Oh biasa, on sama off. Katanya sambil nunggu tukang nasi goreng lewat. Kebiasaan. Kalau pas gue masih di sana, pasti gue yang jagain warung ya Mas. Pas Mas keluar. Iya, ucap Mas Pul lagi-lagi singkat. Bahkan Mas Pul terlihat merasa takut menatap mata dan wajah Pus dan hanya tersenyum merunduk sembari mengaduk siomaynya. Entah mengapa, senyum Mas Pul yang malu-malu mix salting itu
begitu manis di mata Pus. Namun Pus tak berani untuk terlalu dini untuk menyimpulkan rasa kagum melihat senyum Mas Pul yang manis itu. Takutnya ini hanyalah sebuah perasaan tak enaknya saja karena telah mengecewakan Mas Pul yang sudah baik kepadanya. Sorry ya Mas, karena gue gak pamit sama Mas. Gue gak apa-apa Pus, Mas ngerti kok. Mas juga minta maaf kalau Mas selama ini udah bikin kamu merasa gak nyaman sama Mas. Enggak kok Mas, justru setelah gue pindah, gue baru menyadari kalau lebih nyaman diem di warung daripada di apartemen. Seketika Mas Pul berani menatap wajah Pus, dan baru Mas Pul hendak bicara, HP Pus malah berbunyi. Tante Foni menelponnya. Iya Tan? Oh iya, Pus langsung ke sana habis ini. Oke. Tut tut tut. Mas, sorry ya, gue gak bisa lama-lama. Ada perlu. Ya gak apa-apa, Mas ngerti. Bisa ketemu ngobrol kayak gini aja, Mas sudah seneng. Ucap Mas Pul meletakkan piring siomaynya yang memang sudah habis. Buru-buru menghabiskan minumnya dan berjalan menghampiri tukang siomay. Seketika Pus buru-buru mengejar Mas Pul. Mas, jangan, biarin gue aja. Oh gak apa-apa, Mas aja, kan biasanya Mas yang bayar. Seketika Mas Pul terdiam saat Pus menggenggam tangannya. Biar Pus yang bayar, jangan takut. Pus traktir Mas pakai uang halal kok, gaji dari kantor. Seketika Mas Pul tersenyum. Makasih ya Pus. Kalau gitu Mas langsung aja ya, soalnya kasihan on sama off kalau Mas lama-lama. Ucap Mas Pul memakai helm, dan begitu motor Mas Pul hendak jalan, Mas, tunggu. Ya. Seketika Mas Pul terkejut saat Pus menahan stangnya. Mas Pul pun kembali mematikan motornya. Gue masih boleh main ke warung Mas kan? Pus, warung Mas akan selalu terbuka buat kamu. Mainlah kalau kamu gak sibuk. Kamu bisa datang ke warung kapanpun kamu mau. Bisa kasbon lagi gak? Kamu ini tetap aja. Pus, ya Mas, jaga dirimu baik-baik ya. Mas sudah gak bisa ngawasi kamu lagi. Iya Mas, thanks. Ntar chat ya. Ganggu gak? Bukan Mas gak mau chat. Mas itu dari kemarin gatel pengen nelponin kamu, pengen chat kamu, tapi takut ganggu kamu. Takut kamu risih sama Mas. Enggak kok Mas, jujur tiap malam gue nunggu kabar dari Mas. Kamu ini Pus, tahu gitu Mas chat kamu dari kemarin. Ya sudah, ntar gue yang chat. Dah ya. Ya Mas, hati-hati. Ya, motor Mas Pul pun pergi. Pus seketika mengelus dada, hatinya lega. Dan entah kenapa hatinya plong setelah bertemu Mas Pul. Tak hanya plong, tapi jantung Pus tiba-tiba deg-degan. Di rumah X, di kamar X sendiri, In kini diantar Like masuk ke kamar X. Meskipun X yang menginginkan foto sendiri di kamarnya, tapi In merasa tak enak ketika saat ini berduaan bersama Like di kamar X. Nah, ini bang kamarnya. Katanya sih pengen foto di balkon sama di meja kerjanya. Katanya mau foto ala-ala bos mafia gitu. Sorry nih sebelumnya. Gue gak enak berduaan sama lu di kamar. Gak sopan. Oh, kan gak ngapa-ngapain bang. Lagian pintu terbuka. CCTV ada di luar kamar. Dan Bang X sendiri yang minta. Dia minta Bang In buat milihin kostum yang cocok buat dia. Orangnya lagi OTW kesini bang. Bentar ya bang, Break nelpon. Abang pilihin aja kostum atau jas dan kemeja yang cocok buat abang. Ini, pilih aja di lemari. Oh iya. Ya, Like pun keluar kamar, teleponan dengan cowoknya, meninggalkan In yang kini sendirian di kamar X. In pun membuka lemari X, lalu memilih kemeja dan jas yang cocok untuk X. Dan begitu In baru mengambil satu jas yang sepertinya terlihat cocok untuk X. Brak. Seketika pintu kamar X tertutup. X teriak In saat X tersenyum dan mengunci kamarnya. X
seketika mendekati In dan menghimpitnya sampai tubuh In bersandar di lemari yang membuat In panik. Di kos, kita emang beda kamar, tapi malam ini gue bisa berdua di kamar sama lo. Jangan macam-macam sama gue. Jangan kira body gue lebih kecil dari lo. Lo kira gue gak bisa matahin tulang lo? X tak peduli. Entah mengapa, X ingin sekali kurang ajar mencium In. Wajah In yang marah-marah itu justru membuat X bergairah. Suara yang lantang itu membuat X semakin tertantang. Hingga kemudian, "Bang, ngapain?" Seketika In mendorong X saat suara Like terdengar memanggil dari luar. "Iya, tunggu bentar. Jangan lupa pakai kemeja keluarga yang udah Like siapin kemarin." "Ya." Cekrek. Ya, ketika Like melihat In, panik. Buru-buru keluar dari kamar X dan menghampiri Like dengan wajah merahnya. "Kenapa bang? Brengsek banget abang lo. Hampir aja gue dicipok sama abang lo." "Masa sih?" "Iya. Kasih tahu abang lo ya cara menghargai tamu. Yang sopan. Jangan mentang-mentang bisa bayar terus enaknya sama gue. Pelecehan." "Sabar ya bang. Lo gak sebel apa punya abang modelan dia? Kadang sebel, kadang sayang, kadang mesra, kadang berantem. Itulah kakak adik." Ya, In pun akhirnya bertemu dengan Papa X dan Like. "Om, maaf Nain. Om sedikit telat dikarenakan ada meeting dadakan." "Gak apa-apa om. Barusan juga diajak house tour sama Like." "Teman kuliah? Apa teman kos?" "Teman kosnya Like, Pah." "Teman X juga, Pah. Kamarnya depan-depan sama X. Tapi dia gak mau temenan sama X." Seketika X tiba-tiba datang dan asal ngadu yang membuat In ilfil. Badan aja gede tapi kelakuan bocah, main ngadu. "Om, tante, bisa kita mulai?" "Oh iya, jadi dari 4 pilihan, kami memutuskan di 2 tempat, di tangga sama di kolam Nain." Iya om, kalau begitu silakan." Ya, In pun menginstruksikan agar keempatnya berpose. Pose pertama dengan posisi berdiri. 3, 2, 1. "Ganti pose." Ya, In mengarahkan daya keempatnya. Kurang lebih sudah sekitar 10 pose. Dan setelah selesai dan In menunjukkan hasilnya pada Like dan perfect, kini semua menuju ke lokasi kedua di kolam renang. Namun baru saja jalan, hujan deras datang. "Yah, hujan. Untung aja udah foto di tangga." Sudah, cukup. Lebih baik hujan-hujan gini enaknya makan malam bersama. Ayo Nain, Simbo sudah siapkan makan malam." "Ayo, jangan malu-malu," ucap X yang tiba-tiba berjalan merangkulnya, yang membuat In seketika ingin menepuk kepalanya saja dengan kameranya. Tapi In tak dapat melakukannya di depan om dan tante. Mau tak mau In pasrah dengan sikap kurang ajar X yang semena-mena itu. X tersenyum puas saat In meliriknya ketus. Lalu In membatin dalam hati, "Kurang ngajar, dibiarin makin ngelunjak. Jago kandang, beraninya di kandang sendiri. Mentang-mentang lo di rumah lo sendiri, lo semena-mena sama gue. Lihat aja, kalau udah keluar kandang, balik ke kos." "Ayo Nain, silakan jangan malu-malu." "Oh iya tante." "Nain, hujan di luar deras. Rasanya om kasihan kalau Nain pulang bawa motor. Lebih baik Nain malam ini menginap saja di sini." Dek. "Makasih om, tapi kamu gak keberatan kan X kalau malam ini In menginap bersamamu?" "Oh tentu tidak, dengan senang hati Pah." "Iya bang, di luar petir loh, apalagi jalanan depan pengkolan pasti banjir." "Iya Nain, besok kan kalian bisa pulang ke kos bareng-bareng," ucap tante yang membuat lagi-lagi tak enak jika harus menolak. Bener-bener main keroyokan, keluarga macam apa ini? Ya udah tante, makasih." "Yes." Maksud X, "Yes, ada spaghetti tongkol sambal mata." Hehehe, ucap X seketika girang yang membuat kedua ortunya bingung dan saling menatap satu sama lain, yang membuat In lama-lama geli dengan X. Itu karena meski mama papa X mengetahui jika putranya bisek, tapi mereka tidak tahu jika putranya saat ini mengincar In, si tukang foto keluarga yang saat ini makan malam bersamanya.
Yang tahu dan senyum-senyum sendiri dari tadi malah like tak henti-hentinya tertawa melihat kelakuan keduanya. Ya, meski makanan enak dan makan bakmi istana, namun untuk seorang introvert seperti In, makan bersama rame-rame seperti ini sungguh membuatnya tidak nyaman. Di hotel, malam ini Pus baru saja melayani tante barunya, yaitu teman arisan Tante Foni. Dan ketika sedang bersantai, rehat sejenak mengumpulkan tenaga untuk ronde kedua nanti. Dan ketika keduanya sedang mengobrol, HP Pus tiba-tiba berbunyi. Mas Pul malam ini menelponnya, namun Pus merejeknya. "Kenapa kamu matiin, Pus? Angkat saja," ucap tante itu sembari meneguk wine-nya. "Nggak apa-apa, Tan. Nanti Pus telepon lagi." "Gadunmu?" "Bukan, Tan. Temen." Ucap Pus meletakkan HP-nya dan kembali melayani tantenya. Di warung Mas Pul. Di warung Mas Pul sendiri, Mas Pul heran mengapa tadi Pus menolak panggilan teleponnya. Padahal tadi Pus sendiri yang menyuruhnya menghubunginya, dan saat Mas Pul mencoba memperkenalkan diri, Pus malah menolaknya. Bahkan Pus tak mengirimkan pesan dan memberitahu kenapa ia merejeknya. Mas Pul yang lelah itu memilih untuk menutup warungnya saja. Ya, Mas Pul pun menutup warung. Dan begitu selesai, Mas Pul pergi ke kamar mandi untuk pipis. Dan setelah kembali dari kamar mandi dan mengecek HP-nya kembali, Mas Pul terkejut ketika baru saja Pus memvideo call-nya. Dan untuk memastikan agar Pus benar-benar free dan bisa dihubungi, Mas Pul mengirimkan pesan. "Pus, maaf, Mas habis pipis." Ya, Mas Pul pun senang saat Pus fast respon dan langsung seketika itu juga langsung memvideo call-nya. "Udah tutup, Mas?" "Baru aja tutup, Pus. Kamu lagi di mana? Sama siapa?" "Terus lanjutin, Mas, sambil nyanyi. Kamu di mana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa?" "Iya, Pus sudah di apartemen, lagi sendiri, lagi bikin mie." Pus, tinggal di apartemen makananmu masih mie, gak keren, minimal spaghetti." Pus jadi inget bikin mie di warung sama Mas. "Iya, kapan-kapan nge-mie di sini." "Iya, Mas, pasti. Nanti kalau ada waktu, Pus main ke sana." "Mas sudah makan?" "Udah tadi, tinggal tidur aja." "Tidur sama gue, Mas." "Hah? Maksud Pus, abis ini tidurnya bareng sama gue. Temenin gue makan mie dulu." Oh, keduanya saling curi-curi pandang lewat layar HP. Lalu begitu mie ready, Pus meletakkan HP-nya di meja, di depan mangkok mie kuahnya. "Makan, Mas." "Ya." "Mas, ngantuk banget ya? Kalau Mas ngantuk banget, tidur aja. Mas nungguin kamu, biar Mas nyenyak tidurnya. Tapi Mas kelihatan ngantuk banget tuh." "Dikit, masih tahan kok," ucap Mas Pul memegang HP sembari rebahan di ranjang. Seruput. "Kok mie-nya enakan beli di warung Mas ya? Ada-ada aja kamu. Orang mie-nya sama aja, satu pabrik kok bisa beda. Expired paling. Coba cek." "Enggak, Mas. Expirednya jauh, sumpah. Tapi pas mie yang dibuatin Mas di warung, kok bisa seenak itu ya?" "Saja kamu. Ya udah, kalau mau tak bikinin mie, ya kesini aja." "Iya, Mas." Seruput, ucap Bus menyeruput kuahnya. "Kamu jangan sering-sering makan mie. Gak baik buat kesehatan." "Iya, Mas. Mas sudah ngantuk ya? Tidur sana." Orang lagi enak ngimpi kok diusir. Nah kan, mulai ngelindur. "Ngimpi? Ngimpi apa, Mas?" "Itu ketemu sama si Pus." "Lah, kan tadi udah ketemu. Gimana sih?" Mulai nih. "Iya udah ketemu, tapi Mas belum peluk si Pus. Pengen meluk takut anaknya marah. Jangankan meluk On, lihat matanya aja Mas gak sanggup." "On? Mas lagi ngobrol sama siapa sih?" "Wow, bener-bener ngigo. Kapan ya On, Mas bisa meluk dia lagi? Meluk aja Mas udah seneng. Gak usah ngapa-ngapain." Seketika
Seketika HP Maspul jatuh ke ranjang. Layar HP Maspul menghadap ke atap. Suara dengkuran Maspul terdengar yang membuat Pus tertawa cekikikan di balik layar. Mas, halo? Mas? Katanya kangen. Ternyata ditinggal tidur duluan. Mat bobo ya mas. Tut. Di kamar X, jika sebelumnya In melayani foto keluarga, namun untuk kali ini In sedang sibuk membantu X memilih kostum ala-ala bos mafia tampan. Nih, yang cocok lo pakai. Oke. Ya, In menunggu X memakai pakaiannya dan sembari menunggu, In mengelap lensa kameranya. Udah belum? Gue nggak bisa pakai dasi. Jangan alasan. Emang lo ke kantor nggak pakai dasi? Oh, emang ke kantor harus pakai dasi. Gue bos ya. Mau ke kantor cuma pakai kaos oblong, celana pendek sama sandal jepit juga, asik-asik aja. Suruh aja Light kesini, masangin dasi lo. In, gue udah bayar lo mahal ya. Jadi ini udah jadi tugas lo ngelayanin gue. Seketika In meletakkan kameranya, beranjak dari tempat duduknya, menghampiri X dan... Jangan mentang-mentang lu kayak bisa ngebayar gue, terus bisa semena-mena sama gue. Aduh, In, ampun, gue bercanda. Kenapa lo jadi nyekek beneran? Sain. Iya, ampun. Aduh, cukup In. Enggak, biar lo kapok sama gue, biar mati sekalian. Percuma In, sekalipun metong juga gue bakal gentayangan ngejar lo. X, lepas. Seketika X mengambil satu dasi lagi dan mengikat tangan In, lalu menangkap dan mengangkat tubuh In dan meletakkannya di sofa di samping meja kerjanya. Dengan gerak cepat, X mengambil lakban, lalu mengikat kaki dan mengikatnya sembari ke pinggang seperti mumi. Hingga terakhir, breng, mulut In akhirnya tertutup lakban, lalu X memasang kamera In pada tripod dan mengarahkannya pada In. Jangan berontak, percuma, dan jangan takut. Lagi pula dengan tubuh lo yang kayak gini, mana bisa gue kurang ajar. Jangan marah, gue cuma pinjem lo sebagai model gue. Karena gue pengen cosplay bos mafia psycho yang lagi nyulik cowok imutnya. Oke? Yap. In. Pose. Ucap X memencet kamera, lalu berlari menghampiri In dan berpose mesra hingga kemudian. Ketika X melepas lakban di mulut In, lalu berlari mengecek hasil yang hanya sekali jepret itu. Namun, meski sekali jepret, foto itu begitu amazing. Dari angle miring ciuman X pada In kali ini seperti terlihat nyata. Lakban itu tak terlihat, padahal X mencium bibir terhalang lakban itu. Kurang ajar loh. Yang mananya kurang ajar? Kan bibir lo masih utuh. Pantat lo juga aman karena gue lakban. Iya, tapi sakit tahu. Lepasin. Ada syaratnya. X, terserah lo mau apa enggak. Duh, lo nyiksa banget sih. Mau enggak? Ya apa? Gue pengen tidur meluk lo sampai pagi. Oke, tapi lo harus bayar tambahan cat di luar pemotretan. Cat pertama buat gue yang udah lo jadiin model psycho lo. Kedua, cat buat tambahan berpelukan semalaman. Oh, itu artinya kalau mau lebih dari sekedar pelukan, bisa dong pakai cas lagi. X. Iya, gitu aja marah. Ya udah, cepetan lepasin. Perut gue sakit bego. Iya, sabar. Ya, X pun melepaskan ikatan lakban In. Wah, mimpi apa gue bisa ketemu lo? Berkah kan? Bukannya berkah, yang ada malah musibah. Ucap In, lalu X mengambilkan 2 gelas air minum untuk keduanya. Minum dulu, santai. Gue gak akan aneh-aneh kok. Gue gak akan ngelakuin itu tanpa paksaan kecuali sama-sama suka. In menatap X. X menatap In yang meneguk air putihnya. Gue ngantuk. Masih mau foto? Cukup. Kita istirahat. Ya, keduanya pun sama-sama rebahan di ranjang. X seketika memeluk In. X sempat merasakan In seperti hendak melawannya, namun urung. In lebih memilih pasrah sembari memejamkan matanya. X, lepasin gue. Lah, kenapa gitu? Gak bisa, kan udah deal. Gue rela bayar cas mahal asal bisa meluk cowok introvert kayak lo.
Gue bilang lepas. Gak akan gue lepas sampai pagi. X, lepas. Lepas aja kalau bisa. 3, jangan ngimpi. 2, gak bakal gue Buset. Gila, bau banget. Cakep-cakep kentutnya bau. In, lo sengaja ya? In, cukup.